Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Bu Aisyah berharap kalian selalu sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Bu Aisyah akan mengajak kalian untuk menjadi ilmuwan muda melalui materi teks laporan percobaan. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Bu Aisyah berharap kalian selalu sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Bu Aisyah akan mengajak kalian untuk menjadi ilmuwan muda melalui materi teks laporan percobaan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan? Agar menjadi seorang ilmuwan, kalian harus sering melakukan percobaan, kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang harus dilakukan dan menyampaikan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Sedangkan percobaan adalah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, jika digabungkan, teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan sebuah teori. Teks laporan percobaan sering juga disebut sebagai teks laporan eksperimen. Biasanya, kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan hasil atau biasa disebut hipotesis. Dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Mari kita lihat ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertama adalah objektif. Teks laporan percobaan menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai dengan hipotesis, sampaikan apa adanya, sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Misalnya, kalian sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Kalian menduga buah jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata, setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dugaan. Nah, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ciri yang kedua, berisi fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan harus yang sesuai dengan yang dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa kalimat-kalimat fakta. Coba kalian bandingkan dua kalimat berikut ini. Kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Kalimat kedua, kandungan vitamin C jeruk adalah 54 mg tiap 100 mg. Kalimat pertama bukanlah fakta karena informasinya belum pasti dan terkesan masih berupa dugaan karena penggunaan kata sekitar. Sedangkan kalimat kedua berupa fakta karena menyampaikan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. Ciri yang ketiga, lengkap. Kalian harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Tulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan
bisa bermanfaat. Mari kita lihat struktur teks laporan percobaan. Laporan dilakukan untuk mencoba suatu kegiatan baru yang belum pernah dilakukan orang lain atau membuktikan kebenaran dari suatu teori atau ilmu yang telah ada. Nah, kalau kalian melakukan suatu percobaan, kalian dapat menggunakan struktur berikut ini. Yang pertama adalah judul. Di dalam judul memperlihatkan fakta jelas, positif, singkat, khas, serta menampilkan kata kunci. Berikutnya, tujuan. Memaparkan latar belakang atau alasan percobaan dan tujuan percobaan secara lengkap. 3. Alat dan bahan. Memaparkan peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam melakukan percobaan. Bagian yang keempat adalah langkah-langkah. Dalam tahap ini, penulis memaparkan langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, penulis memaparkan hasil percobaan. Di dalam hasil ini bisa ditampilkan sebuah gambar, grafik, bagan dengan uraian yang jelas. Bagian yang terakhir adalah simpulan. Memaparkan kesimpulan hasil percobaan yang berupa paragraf-paragraf. Di dalam teks laporan percobaan memiliki ciri-ciri kebahasaan tertentu. Antara lain, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks, menggunakan istilah teknis, menggunakan konjungsi, menggunakan kata bilangan, dan memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Untuk materi ini akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini, itu saja dari Bu Aisyah. Terima kasih. Semoga apa yang Bu Aisyah sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.